Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo Mas Sofwan dan halo juga bintang tamu kita ada Pak Lili Yuliadi di sini. Sedikit konteks ya Pak Lili, aku udah agak lama nih nggak muncul di podcast Bebas Aktif, ada mungkin 1 bulanan, dan ini baru kembali lagi nih ke podcast Bebas Aktif sebagai host. Apa kabar Mas Sofwan? Senang berdiskusi kembali dengan Mas Sofwan nih. Formasi awal nih. Iya. Di sini kita mau ngebahas apa sih Mas hari ini Mas Sofwan? Iya, kita mau membahas apa yang terjadi di jiran kita, di tetangga kita Malaysia. Karena biasanya Malaysia ini lucu-lucu menarik gitu ya kalau kita lihat dari luar gitu, dekat sama kita tapi kita kok kayaknya nggak terlalu kenal gitu, mungkin karena terlalu dekat gitu. Makanya hari ini spesial ya, kita undang tamu ini untuk kemudian memberikan komentar dan perspektif pada kejadian baru-baru ini di Malaysia, yaitu pengunduran diri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dan alasan pengunduran dirinya menarik juga karena berkaitan dengan penanganan COVID ya. Tapi itu kita bahas nanti Mas. Kita akan tanyakan apakah benar karena COVID. Atau ada intrik-intrik di balik lain, kan kita harus tanya dulu. Gitu. Iya, dan siapa ini penggantinya? Kenapa nggak terlalu terkenal gitu? Ya betul. Nggak terlalu terkenal di Malaysia, atau kita aja orang Indonesia yang nggak terlalu kenal gitu. Iya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang melompat-lompat di kepala saya. Nah, dan kemudian kebetulan saya ingat ada seorang rekan tapi sekaligus guru saya juga yang sudah mengajar di Malaysia dari tahun 93 nih, Fes. Tuh, wow, ini itu bahkan saya belum lahir, Mas. Jadi memang ya kira-kira begitu. Jadi harusnya membuktikan kredibilitasnya berarti Mas ya. Ya. Bagaimana? Dari 93 kan ya Pak Lili ya. Dan nggak main-main di beberapa kampus yang keren di Malaysia ya, mulai dari International Islamic University of Malaysia (IIUM), kemudian mengajar juga di University of Malaya, dan kemudian di USM ya di Penang. Ini kalau boleh diobrolin juga sebenarnya orientasi politiknya agak beda-beda tuh kampus-kampus itu ya. Iya kan? Kedekatannya gitu. Kampusnya enggak, tapi tempat-tempatnya sering diasosiasikan dengan peta politik Malaysia juga. Tanpa berpanjang lebar, saya kembalikan ke Hafiz nih, Hafiz. Oke. Berarti secara langsung selamat datang Pak Lili di podcast Bebas Aktif. Kita bakal bahas politik Malaysia. Tadi juga udah Mas Sofwan bilang. Sebelum itu teman-teman jangan lupa juga buat follow Contextual di Instagram dan di Twitter @contextualcom. Subscribe juga YouTube-nya Contextual. Dan juga jangan lupa untuk baca-baca artikel yang setiap hari ada terus, artikel opini, artikel ilmiah, berita tentang isu-isu internasional di contextual.com. Pak Lili sendiri ada media sosial yang mungkin ingin dipromosikan, Pak Lili? Silakan Pak. Ini saya bagian generasi yang baru saja migrated IT, jadi tidak ada. Oke, baik kalau gitu. Kita langsung aja masuk ke topik ya. Jadi mungkin saya mau ngasih sedikit gambaran tentang kenapa kita ngobrolin Malaysia lagi gitu, karena memang Malaysia sudah beberapa kali Pak muncul gitu di podcast Bebas Aktif. Kita pernah waktu itu tahun 2018 ya Mas Sofwan, 2019 ya, 2019-2020 lah kita ngomongin soal Iya, kita hampir tiap tahun ngomongin ada terus. Selalu ada kejadian-kejadian menarik gitu. Cuma kita memang selalu kesulitan. Siapa ini ahli Malaysia di Indonesia gitu kan? Betul.
kita udah diskusi panjang lebar soal waktu itu pemimpinan Mahathir, terus kayaknya juga pas Muhyiddin atau Mayadin bacanya Muhyiddin ya. Pemimpinan Sebetulnya secara literalnya adalah Mahyidin. Mahyidin gitu ya. Nah, tapi terkenal sejak dari muda namanya Muhyiddin. Oke, gitu. Berarti kita panggil Muhyiddin berarti ya, yang populer aja, yang biar orang ngeh gitu. Nah, maksudnya sekarang baru kemarin nih, kita kan rekaman hari ini tanggal 22 Agustus, baru kemarin Ismail Sabri menjabat sebagai Perdana Menteri baru untuk Malaysia, dan ini menandakan babak baru lagi dalam politik Malaysia karena akhirnya UMNO kembali menjadi mayoritas ya, kita bisa bukan mayoritas ya menguasai kekuasaan gitu, tidak lagi berada di sisi oposisi, meskipun memang untuk politik Malaysia tuh memang cukup cair dan kompleks lah selayaknya politik di negara-negara dengan demokrasi parlementer, memang secara geser-geser kanan kirinya cair lah. Meskipun ya mirip juga sih sama Indonesia, teman kan kita ya jangan diomongin dulu lah, kita ngomongin Malaysia aja sekarang. Jadi memang, tapi kan kalau misalnya kita berkaca sama yang mirip-mirip kayak di Britania Raya juga situasinya misalnya liberal demokrasi, Lib-Dem gitu juga geser-geser kan, pernah sama konservatif, sekarang juga dekat ke Labour. Jadi memang politiknya memang sangat cair, dan sekarang Ismail Sabri datang dari Barisan Nasional atau partainya UMNO, terus ini mengembalikan UMNO yang udah berapa tahun, 60 tahun ya waktu itu ya. Berapa tahun berkuasa? Enggak 60 tahun. 50-an tahun, 50 tahun ya, 50 tahun berkuasa di Malaysia, dan meskipun mayoritasnya tipis, tapi alasannya katanya karena kegagalan COVID nih, penanganan COVID nih Pak Lili, tadi seperti sudah disebut juga dari Mas Sofwan. Tapi apa memang seperti itu, atau mungkin kita juga perlu dapat gambaran umum nih tentang situasi politik terbaru di negeri tetangga kita? Silakan Pak Lili. Gimana? Ya, sebetulnya sih ini adalah isu yang bukan baru ya. Isu lama tatkala UMNO juga kalah di election 2018, di mana Mahathir memimpin dengan aliansi baru ya, yang disebut dengan PN, Perikatan Nasional. Nah, disitulah sebetulnya sudah ada perjanjian antara anggota perikatan baru itu, yaitu diantaranya partai-partai yang dengan Anwar Ibrahim, khususnya PKR, ya, kemudian DAP dan PN, itu akhirnya kan membentuk dengan Mahathir sebagai chairmanship-nya gitu, yang memimpinnya. Dari situ sebetulnya, di mana waktu itu dijanjikan akan ditransfer ke Anwar, ya, itu mulai sebetulnya, sehingga tidak kokoh Perikatan Nasional itu yang di bawah Mahathir. Dan Mahathir akhirnya awalnya dari PHP Pak ya. Iya, gitu. Dari itu sebetulnya, jadi akhirnya tidak mempunyai kekuatan di parlemen. Dan itu di mana-mana yang parliamentary system itu kan begitu. Ada namanya non-confident vote. Nah, Muhyiddin juga menghadapi yang sama sebetulnya, non-confident vote. Nah, alasannya apa? Ya banyak, bukan saja COVID. Cuma COVID ini adalah salah satu faktornya pada waktu ini, di mana semakin tidak bisa ditangani oleh pemerintahan Malaysia. Tapi juga sebetulnya di negara-negara lain juga masalah COVID itu sama. Cuma kemuncaknya itu di situ. Nah, ketidakdapatannya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri contohnya di tahun 2019 ya, setelah dijanjikan. Nah, di situ sebetulnya semakin goyah ya Perikatan Nasional itu yang dipimpin oleh Mahathir, dan akhirnya Mahathir menurunkan mengundurkan diri dan memberikan Muhyiddin sebagai wakil Perdana Menterinya, dan juga sebagai wakil dari partainya. Kalau wakil Perdana Menterinya ya Istrinya Anwar ya Datuk Azizah. Setelah itu Muhyiddin masuk menggantikan Mahathir dengan koalisi baru tanpa ada PKR gitu. Nah, disitulah ada sebagian orang UMNO jadi tidak mempunyai perikatan yang sangat kuat. Ini hanya temporary saja. Nah, di situ sebetulnya sangat tipis majoritasnya. Jadi simple majority. Nah, oleh karena itu ada ketidakpuasan anggota parlemen terhadap kebijakan-kebijakan. Ini kan semakin goyah. Akhirnya pindah lagi sokongan tuduhan terhadap Muhyiddin. Dan dari situlah akhirnya merasa tidak dapat simple majority. Oleh karena itu,
Hanya saja diuntungkan pada waktu itu, khususnya tahun 2020, institusi diraja yang dipimpin oleh yang di Pertuan Agung, ya, itu masih pro dengan Muhyiddin, sehingga diberikannya apa yang disebutkan state emergency. Pada awalnya pada waktu itu sudah tidak ada lagi majority Muhyiddin. Orang sudah mempunyai non-confident vote. Cuma karena COVID, lockdown, akhirnya masuk ke emergency state. Nah, dari situlah akhirnya kelihatan bahwa pemerintahan yang dibawakan oleh Muhyiddin ini lemah. Tidak bisa, khususnya adalah menyatukan semua kekuatan untuk menangani COVID. Dan program-program itu akhirnya banyak memberikan dampak negatif terhadap penanganan COVID. Nah, akhirnya pada tahun 2021, ya saya kira di awal Juli ya, itu yang di Pertuan Agung sudah mengingatkan bahwa state emergency ini harus diselesaikan dan dibawa ke parlemen, ya, dan kembali normal. Nah, di situ karena dia sudah melihat tidak punya sokongan, dukungan penuh dari parlemen, akhirnya dia tidak membubarkan emergency itu di parlemen, tetapi melalui surat dia. Nah, disitulah marahnya yang di Pertuan Agung, ya, raja. Nah, oleh karena itu akhirnya dia tidak bisa mempertahankan simple majority-nya dalam parlemen dan mengundurkan diri. Nah, waktu mengundurkan diri, Agung juga punya, ya, karena sistem pemerintahannya kan monark, ya, itu konstitusional monark, gitu. Monark yang berdasarkan pada konstitusi, berdasarkan pada undang-undang, ya. Oleh karena itu dia diminta untuk jadi caretaker, tidak langsung menunjuk siapa yang menggantinya, ya, tidak langsung DPM-nya ataupun Deputy Prime Minister-nya, tapi dia jadi sebagai caretaker yang mencoba untuk menyelaraskan, membawa kepada siapa sebetulnya yang harus jadi PM, gitu. Nah, biasanya itu kan melalui election. Tapi karena dalam keadaan yang tidak mungkin dibuat election dalam waktu yang sangat dekat, dan disitulah diminta untuk mendapatkan siapa orang yang mendapat simple majority dari parlemen. Parlemennya jumlahnya itu 222. Nah, sempat terbagi-bagi, itu termasuklah dari UMNO menarik dukungannya dari Muhyiddin, kemudian PKR dan DAP, ya, di kalangan PH, yaitu Pakatan Harapan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, juga sudah mencoba untuk mendapatkan dukungan parlemen dari Sabah, Sarawak, tetapi sayang Anwar Ibrahim hanya dapat 105 saja, sedangkan simple majority-nya seharusnya adalah 111, kurang 6 orang dukungan dari parlemen. Nah, akhirnya yang di Pertuan Agung meminta untuk semua ahli parlemen mengirimkan petisi surat siapa yang dia dukung. Terakhir tanggal 20 dan 21 akhirnya diketahui bahwa Ismail Sabri Yaakob mendapat 114 dukungan dari parlemen. Dan dari situlah Agung bisa memberikan pelantikan atas dasar itu. Nah, di situ. Nah, siapa Ismail Sabri ini? Itu sebetulnya bukan yang baru. Orang kalau di Malaysia kenal dia. Dialah juga yang menantang Anwar Ibrahim debat dulu, waktu dia jadi Menteri Domestik dan Consumer. Karena zaman dia Mahathir atau zaman Najib. Mahathir kedua. Oh, Najib. Zaman Najib. Jadi secara intelektual juga lumayan. Dia juga dari Universitas Malaya. Mahathir Anwar juga dari Universitas Malaya. Ya, dia lulusan Universitas Malaya. Cuma Anwar di bagian sastra, kalau Ismail Sabri di hukum. Dia sudah dari UMNO awalnya, sudah beberapa kali menteri, mulai menteri consumerism, kemudian menteri, sampailah terakhir di DPM, Deputy Prime Minister, setelah digantikannya Azizah, ya. Nah, di situ sebetulnya, jadi tapi memang secara internasional kurang dikenal, khususnya orang Indonesia, ya, untuk mengenal siapa. Orang Indonesia taunya cuma kalau main bola doang. Gitu. Yang muda-muda Khairi Jamaluddin dikenal, gitu kan. Ya, kalau yang Khairi Jamaluddin dikenal, ya. Gitu. Jadi itulah sebetulnya skenarionya.
COVID itu adalah yang triggeringnya saja, tapi sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangannya pemerintahan di bawah PN namanya. Jadi tahun lalu COVID jadi alasan Muhyiddin untuk keadaan darurat sehingga bisa menunda kejatuhannya, tapi tahun ini ya malah jadi pintu kejatuhannya gitu ya. Tapi semuanya itu sebenarnya mencerminkan pergeseran peta politik di Malaysia. Betul. Nah, kalau boleh saya garis bawahi juga tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Lili adalah bahwa ada faktor yang di Pertuan Agung juga yang cukup signifikan. Ternyata tahun lalu itu berhasil selamat dari mosi tidak percaya itu dengan cara keadaan emergency itu karena ada izin dari yang di Pertuan Agung. Nah, kalau sekarang jadi nggak ada, berarti luar biasa sekali ini politiknya itu nggak cuma antar ahli-ahli parlemen juga ya, tapi juga antara ahli parlemen dengan kerajaan dan seterusnya. Karena secara konstitusi Perdana Menteri itu adalah dilantik oleh yang di Pertuan Agung. Yang berhasil dilantik itu kalau yang di Pertuan Agung. Kalau seandainya tidak disetujui oleh yang Pertuan Agung, maka tidak bisa. Karena yang di Pertuan Agung. Saya juga ingat dulu waktu itu Mahathir yang mau dilantik itu sampai agak ditunda-tunda juga itu ya. Pak Lili. Jadi sebenarnya memang yang di Pertuan Agung ini masih punya kepentingan di politik Malaysia atau ada apa sebenarnya? Dan apakah misalnya izinnya kepada Ismail Sabri sekarang ini akan memulai sebuah koalisi yang lebih permanen gitu, karena ya UMNO lagi nih gitu. Apakah ini ya kembali kepada stabilitas politik Malaysia yang lama, atau ini masih akan cair lagi ke depan? Kalau saya justru ini masih belum selesai karena belum betul-betul mendapatkan dukungan dari parlemen. Ini kan hanya personal confidence ini esensial saja. Dari setiap orang memberikan surat dan tidak boleh dikasih tahu mendukung siapa. Jadi kita tidak tahu sebetulnya. Tapi menurut data dari Istana mengatakan bahwa 114 orang dari 222 menyokong Ismail Sabri. Makanya dia diberikan amanah untuk menjadi PM ke-9. Ada batas waktunya? Biasanya ini adalah merupakan ada batas waktunya, yaitu segera biasa. Jadi ini kan bukan hasil election. Jadi meneruskan pemerintahan sebelumnya. Jadi dilihat kalau dari 18 itu ya harusnya 2023 kan election. Ya, dia ada maksimumnya itu sampai 5 tahun full. Nah, setelah itu baru harus ada election lagi. Nah, di situ. Jadi dia hanya meneruskan periode 2018 Perikatan Nasional ini atau Perikatan Nasional. Nah, sekarang yang menariknya adalah tatkala UMNO mendukung Ismail Sabri sebagai PM, dan ini juga merupakan teriakan, malahan sudah ada yang demo ya, memperlihatkan ketidaksukaannya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kenapa? Karena dia melihat paket Muhyiddin saja sudah tidak mampu, dan ini adalah juga timbalannya ataupun DPM-nya, Deputy Prime Minister. Jadi sama saja, dia pun tidak akan mampu. Itu pertama. Yang kedua, dengan masuknya UMNO mendukung Ismail Sabri, itu kan banyak akhirnya yang lagi proses mahkamah, ya, undangan, baik dalam kasus korupsi ataupun yang lainnya, ini kan bisa tidak akan lebih accountable dan terbuka, gitu kan, karena sudah sedikit berkaitan dengan rejim yang dibawa oleh Ismail Sabri, orang-orang UMNO-nya. Jadi banyak yang akhirnya rethinking, memikirkan kembali dukungannya itu. Betul apa tidak ini 114 itu pada Ismail Sabri. Tapi kalau yang di Pertuan Agung sudah memutuskan, maka semuanya sudah harus menerimanya. Tapi berarti ada kemungkinan no confidence vote lagi kan ke depan? Di September nanti.
ada kemungkinan besar, tapi sudah diisyaratkan oleh yang di Pertuan Agung bahwa harus solid. Makanya ucap utama ataupun the first speech dari PM ini, Ismail Sabri, menekankan tentang Malaysian family. Ayo, oposisi dan juga ruling party sekarang bersatu, menyatukan strategi, dan sama-sama berkontribusi untuk melawan COVID. COVID ini adalah menarik ya, karena menjadi salah satu faktor di dalam politik dan ekonomi, termasuk di Indonesia juga kan. Rejim Indonesia ini bisa selamat karena ada COVID juga. Tapi penasaran Pak Lili, kalau misalnya nature dari demokrasi parlemen, memang kan meskipun tadi udah ada ajakan untuk one nation, bahwa semuanya mendukung pemerintahan agar pengendalian COVID lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Yeah. Tapi menurut aku pribadi, konsolidasi kekuasaan di demokrasi parlemen itu akan lebih susah daripada konsolidasi di presidensial, karena memang presidensial yang multi partai ke Indonesia ya. Karena memang pertama biasanya partai-partai di demokrasi parlementer tuh enggan, karena pertama mereka mudah aja untuk nuruninnya lagi gitu. Maksudnya untuk mosi tidak percaya lebih mudah daripada impeachment di level presidensial gitu kan. Oh jadi, iya. Bertahan di tingkat bertahan di stance sendiri dan menjadi oposisi itu menurut mereka masih tidak terlalu mengkhawatirkan gitu, karena nggak perlu nunggu lama, kalau misalnya ada permasalahan sedikit bisa langsung mosi tidak percaya gitu kan. Nah, apakah ini bisa diterapkan di maksudnya yang ini kan sifat presidensial yang konsolidasi ini bisa bertahan gitu, bisa diterapkan di Malaysia, seberapa efektif atau seberapa kuatkah nanti itu ke depannya Pak kira-kira? Pertama kita harus melihat, makanya posisi parlemen itu harus paham betul. Partai yang memerintah ini berapa sih kekuatannya di situ? Makanya biasanya dibentuk aliansi kan, ataupun barisan, perikatan, gitu kan. Ini bentuk-bentuk supaya untuk memberikan kekuatan kepada Perdana Menteri atau pemerintahan yang dipilih, gitu ya. Nah, kalau seandainya adalah dia mempunyai majority yang kuat, tidak mudah untuk digulingkan ataupun non-confident vote itu, karena memang satu paket antara pemerintahan dengan parlemen yang bersatu seperti UMNO dulu. Ya. Nah, yang masalahnya adalah tatkala posisi parlemen ini 50-50, simple majority, dan tidak mempunyai perikatan yang kuat. Ini kan perikatan yang terjadi antara Mahathir dulu ya, dengan partai-partai di EPI dan Pakatan Rakyat contohnya, ataupun partai PKR ya, Keadilan Rakyat. Ini adalah yang temporary, yang bukan ada aliansi kuat gitu, seperti BN sampai sekarang nggak pecah. Cuma karena sama-sama melawan Najib aja ya dulu ya. Iya, gitu. Akhirnya masalahnya begitu. Tapi kalau sudah normal, berbasis kepada perikatan ataupun aliansi yang kuat, itu tidak mudah itu untuk menurunkan. Buktinya UMNO ya, Barisan Nasional ini tidak mudah, dia sudah memimpin lebih 50 tahun gitu kan. Nah, di situ saya kira yang harus kita pahami. Tapi yang menarik juga UMNO ternyata banyak friksi internal juga di dalamnya kalau melihat pasca Najib ini ya. Kayak Muhyiddin sendiri kan sebenarnya UMNO juga tadinya. Ya, kemudian pindah partai kan, bukan UMNO-nya tapi pindah partainya. Betul. Jadi disitulah apabila tidak ada figur yang kuat di dalam menguruskan kepemimpinan partai ini, ya dengan mudah orang berlompat dari satu partai ke yang lain. Karena memang ketidakadaan figur dan juga melihat adanya kekurangan-kekurangan. Ya kan dulu Muhyiddin itu di PM ya, di Prime Ministernya Najib. Nah, cuma karena dia melihat masyarakat sudah marah ke Najib, akhirnya dia mendukung masyarakat dan diimpeachnya dari PM gitu. Nah, diambillah oleh bersatu dengan Mahathir, kan begitu sebetulnya. Sebetulnya mereka itulah teman-temannya biasa gitu. Sebenarnya teman-teman main juga ya kalau nyate bareng gitu. Di situ sebetulnya yang kita harus melihat. Jadi ya memang, ada pro and con-nya lah, parlementer juga ya. Jadi memang meskipun
ada sistem parlementer, kemudian ada koalisi-koalisi, faktor figur sangat menentukan ya. Iya. Pasca Mahathir, berarti belum ada figur politik yang mampu membangun koalisi yang kuat sekali ya. Anwar Ibrahim saja tidak mampu ya, kalah terus. Karena Ya. sebetulnya di dalam Kenapa dia begitu? Di dalam partai sendiri adalah Anwar Ibrahim dianggap sebagai orang yang sangat mampu. Cuma karena kesalahan berkoalisi sebetulnya beliau, akhirnya dia melihat bahwa Anwar Ibrahim ini berkoalisi dengan Democratic Action Party ya, yaitu orang-orang yang multi races, kebanyakannya Cina, dan anti institusi kerajaan, artinya mau merubah sedikit. Jadi itu adalah identik dengan Anwar. Kedua, adanya equality antara masyarakat di Malaysia. Sedangkan UMNO kan masih mempertahankan Melayunya. Dan dengan pengalaman kemenangan kemarin, di mana UMNO jadi oposisi dan PN ya, Perikatan Nasional di bawah Mahathir, dan juga ada DAP di situ, ya, ada beberapa keistimewaan Melayu dan juga keistimewaan Diraja ini tergugat sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu akhirnya masyarakat berpikir, enakan lagi UMNO, di mana Melayu masih bisa menguasai kekuasaan dan politik, ya, dan bisa memberikan hak-haknya itulah kepada UMNO. Akhirnya begitu, Anwar Ibrahim diasosiasikannya dengan ya secara Muslim dia adalah moderate dan liberal, secara kemelayuan, keetikan dia adalah yang coba untuk mengakomodasi yang non pribumi ataupun bukan Bumi Putra. Ya, memang masih kuat ya pendukung status quo gitu ya, walaupun mereka dulu nggak suka sama Najib, tetapi gagasan-gagasan UMNO soal ketuanan Melayu dan soal institusi kerajaan ini juga masih penting ya. Mungkin juga membuat kerajaan juga kurang nyaman dengan Anwar Ibrahim mungkin ya. Nah begitu, sampai sekarang dia tidak bisa memegang puncak pimpinan pemerintahan di Malaysia, jadi PM. Nah kalau ke depan ini kira-kira akan seperti apa, Pak Lili? Kalau saya melihat secara short term, ya kita melihat Ismail Sabri perform dulu. Tapi kalau dia tidak perform, jadi mudah sekali orang memberikan non-confident vote. Satu. Kalau Anwar Ibrahim masih berkeinginan untuk PM, itu bisa sebetulnya hanya melalui election. Kalau electionnya betul-betul dikuasai oleh PH atau Pakatan Harapan, ya, yang of course di situ adalah PKR, Partai Keadilan Sejahtera, pakai keadilan rakyat ya di bawah Anwar, maka dia bisa. Tapi kalau hanya melalui insiden yang seperti begini, ada beberapa yang saya lihat ya, sentimen-sentimen, pemikiran-pemikiran kemelayuan, ketuanan Melayu ini masih sangat kuat. Dan Anwar Ibrahim termasuk yang tidak mendukung itu, walaupun dia sebetulnya masih memikirkan adanya keistimewaan. Tapi dengan mengakomodasi partai-partai dari DAP, Democratic Action Party, dengan yang lainnya, maka ini mempunyai tekanan berat, permintaan untuk lebih demokratisasi yang penuh, gitu ya. Karena kita paham bahwa Malaysia ini masih berbentuk semi demokrasi, artinya bukan full demokrasi liberal, ada institusi-institusi yang membatasi kebebasan itu. Dan disitulah saya melihat bahwa dengan adanya full demokrasi, adanya equality, gitu kan, antara masyarakat, ini yang sedikit mengancam ketuanan Melayu di tanah Melayu di Malaysia. Dan kedepannya kalau memang kita lihat di bulan depan sejak September, tatkala parlemen dibuka, kita melihat bagaimana dukungan parlemen yang benar, yang sebenarnya kepada Ismail Sabri ini. Kalau dia bisa dan mampu, maka dia akan terus sampailah 2023, di mana election seharusnya diadakan. Jadi secara politik kita masih akan menunggu ya seberapa kuat lagi sokongan gitu kepada Sabri. Kita masih harus wait and see atas itu. Nah, tapi kita balik lagi ke premisnya nih bahwa
premis arus utamanya bahwa Ismail Sabri diangkat untuk menggantikan sebuah government yang dinilai gagal mengatasi COVID di Malaysia. Nah, kira-kira apakah akan ada yang berubah gitu dengan kepemimpinan Ismail Sabri ini secara secara real ya, terutama mungkin kayak misalnya alokasi vaksin mungkin either itu mungkin dari bentuknya donasinya hibah atau misalnya mungkin pengadaan dari pembelian kayak misalnya dari negara mana gitu. Apakah itu akan ada dampak nyatanya Pak kira-kira Pak? Yang akan ada dampak nyata ini adalah approach-nya Ismail Sabri, karena dia dari awal sudah menyatakan bahwa we have to build the Malaysian family. Artinya dalam konteks politik strateginya adalah coba untuk merangkul oposisi, diajak bersama untuk membicarakan dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat tentang strategi teknik-teknik penanggulangan COVID. Itu yang jelas. Karena di depan bagi dia adalah harus betul-betul berhasil. Pertama menurunkan jumlah yang positif dan menghilangkan ataupun mengurangkan dan menghilangkan orang-orang yang kena COVID ini, menyelamatkan. Itu yang paling utama. Kalau dia berhasil, maka orang akan melihat. Karena sekarang melihatnya bahwa Ismail Sabri dengan Muhyiddin itu satu paket, karena mereka pemerintahan yang sama. Gitu. Nah, strategi yang dibangun yang terbaru sekarang itu saya lihat Ismail Sabri coba untuk merangkul oposisi, khususnya dari kalangan Anwar Ibrahim dan teman-temannya dari Pakatan Harapan ya. Nah, di situ adalah coba untuk melibatkan semua aspek, termasuklah nanti kalau lihat ya pembelian vaksin dan juga kontribusi-kontribusi untuk vaksin itu akan dilibatkan semua unsur masyarakat. Nah, kalau berhasil ini bisa sampai pengadaan election 2023, sorry. Kalau tidak ya agak susah juga. Ini belum terbukti juga bahwa parlemen ini sebulat ataupun sepenuhnya mendukung Ismail Sabri ya. Karena secara peta politik ini sangat fragile. Ya. Dan kita juga melihat kayaknya Pak Najib aktif lagi di media sosial tuh. Iya. Tapi dia karena dalam proses mahkamah itu sekarang. Ya. Apa itu? Kenapa dia aktif lagi? Apakah Najib akan kembali lagi? Ya karena kan UMNO-nya memimpin. Oh, oke. UMNO-nya memimpin. Ya, jadi BN, semua unsur BN sudah dalam pemerintahan sekarang. Nah, akhirnya dia akan mendapatkan angin baru. Boleh saja sistem perundang-undangannya pun ada peralihan penggantian kan. Baik dari segi hakimnya segala macam bisa saja karena mereka yang menentukan gitu kan siapa yang akan memproses siapa gitu. Termasuklah juga Zahid Hamidi ya yang presiden UMNO-nya sekarang juga kan mempunyai list banyak sekali itu aduan yang dihadapkan kepada dia. Nah, kenapa contohnya orang-orang yang dari Partai Pribumi khususnya adalah Mahathir dan teman-temannya tidak suka dengan pemerintahan yang dibangun oleh UMNO ini karena memang ada aktor-aktor seperti Najib dan yang lain yang masih dalam proses undang-undang ini mahkamah ya itu akan otomatis main strategi baru dan belum tentu itu bisa diteruskan dengan netral dan objektif. Ya bisa back to square one ya, padahal dulu bersatu karena saking korupnya Najib itu ya. Iya. Tapi ternyata nyawa politiknya masih bisa bertahan ya dengan perkembangan politik Malaysia yang sangat dinamis. Luar biasa ini. Menarik sekali ya, Fis ya. Sangat menarik. Ya, mungkin kita harus sentuh sedikit sisi internasional yang lebih eksplisit lagi ya. Aku mau ngebahas ke arah apakah akan ada yang berubah dari aspek aspek internasional, foreign policies-nya kah, atau hubungan internasionalnya kah, atau ya sama aja business as usual? Kalau secara orientasi ya, saya kira akan tetap sama. Karena orientasi yang paling pertama sekarang ini adalah bagaimana mengeluarkan Malaysia dari ancaman COVID. Dia akan bersatu dengan itu. Nah, berubah direction untuk hubungan internasional
Saya kira ini hanya yang berkaitan dengan COVID, elemen untuk memerangi COVID, contohnya mungkin membeli vaksin dan segala macam, ya, akan lebih terbuka dan akan lebih diberikan kesempatan kepada semua aspek dan semua golongan gitu. Termasuklah mungkin oposisi yang punya networking dengan negara lain, itu akan bisa. Nah, sementara untuk foreign policy akan seperti biasa karena tidak terlalu urgent. Kurang adanya interference ataupun campur tangan asing di dalam konteks ini. Berbeda dengan negara-negara yang kelihatannya memang ada kepentingan luar negeri yang coba untuk membentuk rejim baru gitu. Kalau di Kuala Lumpur kelihatannya sangat sedikit kalaupun ada. Malahan saya lihatnya itu tidak ada intervensi dari negara luar. Saya juga merasa kayak gitu karena pun setelah puluhan tahun UMNO berkuasa gitu ya, ketika Mahathir memimpin bukan dari UMNO, ya nggak ada yang berubah juga gitu, nggak banyak juga yang nggak ada radical change gitu. Jadi memang sekarang ya kembali berkuasa ya pasti akan business as usual sih, dan memang kayaknya dulu sempat ada peninjauan terhadap beberapa proyek dengan Tiongkok ya, tapi lebih karena aspek korupsinya sih kayaknya. Lebih kepada profit and return-nya itu daripada skema kerjasamanya gitu loh. Jadi kerjasamanya lanjut. Hanya beberapa deal itu direvisi sehingga diuntungkan Malaysia gitu secara finansial. Baiklah kalau begitu. Ada lagi Mas Sofwan yang mau ditanyakan atau kita sudahi saja? Udah kayaknya ada banyak pertanyaan sebenarnya, cuma kayaknya waktu kita terbatas nih, Fis ya. Iya betul. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau melihat sekarang ya jalanan Malaysia sebenarnya juga ramai juga ya dengan para demonstran, dan tadi juga disebutkan bahwa banyak anak muda yang sebenarnya kecewa dengan misalnya gesernya dari Muhyiddin tapi ke orang-orang yang itu lagi, ke Ismail Sabri, ke UMNO lagi gitu ya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Kalau di parlemen kan tergantung lobby-lobby elit nih. Tapi apakah misalnya mereka yang ada di jalanan ini akan kemudian ya menjadi kekuatan yang besar yang mendorong perubahan gitu, atau ya akan lebih banyak ditentukan oleh peta di parlemen? Saya pikir di jalanan akan ada. Nah itu sudah ada beberapa yang menyuarakan ya ketidakpuasan begitu. Tetapi yang lebih penting lagi di Malaysia itu adalah bagaimana sikap yang di Pertuan Agong. Nah kalau yang di Pertuan Agong mati-matian dan dia sudah dari awal memberikan pandangannya bahwa sampai selesai COVID ini dan masyarakat adalah nomor pertama untuk diselamatkan, sehingga dia minta setelah adanya pemerintahan baru harus didukung bersama. Oleh karena itu, kalau secara titah ya ataupun perintah dari yang di Pertuan Agong itu jelas meminta bahwa terimalah Ismail Sabri gitu, dan apapun bersatu untuk melawan COVID. Nah, gerakan-gerakan non-government organization, civil society yang tidak setuju dengan Ismail Sabri karena Ismail Sabri atau satu tim dengan pemerintahan yang gagal di bawah Muhyiddin itu menyuarakannya baik di sosial media ataupun secara demonstrasi di jalanan ada. Ya. Nah, tetapi yang sangat menentukan adalah di parlemen. Nah, di parlemen akan mendapatkan dukungan penuh apabila ada mass riot ataupun demonstration. Tetapi sekali lagi, alasannya apa? Kalau Ismail Sabri mampu menggerakkan semua kekuatan untuk melawan COVID, maka saya pikir akan secure. Itu satu. Tapi kalau tidak mampu, nah di sini akan digoyang kembali. Itu satu. Yang kedua, Ismail Sabri juga harus betul-betul objektif memproses orang-orang yang kena undang-undang ini, baik itu korupsi ataupun bentuk kriminal yang lain, khususnya yang dari UMNO. Karena ini yang menjadikan salah satu poin ya, mereka tidak setuju dengan penunjukan atau pelantikannya Ismail Sabri. Nah, dua poin ini yang menentukan sebetulnya dengan Ismail Sabri. Kalau Ismail Sabri intervene kepada
sistem mahkamah, ya, sistem peradilan, maka itu juga di ujung tanduk juga. Apalagi kalau COVID-nya juga tidak bisa diturunkan, maka Ismail Sabri tidak akan bisa tidur nyenyak sebagai Perdana Menteri yang ke-9 ini. Akan terus bergejolak dan parlemen akan mendapatkan moral support dari mass demonstration itu. Jadi COVID, korupsi, dan konstelasi di parlemen gitu ya, kira-kira faktor yang akan berpengaruh. Nah ini di Indonesia juga sebenarnya ada soal COVID nih, performa COVID dan soal korupsi juga. Tapi itu lain bahasanya. Yang harus kita bahas di kesempatan yang lain ya. Nanti jangan-jangan kayak mural nanti ditutupkan, bahaya juga gitu. Jadi kita stop saja di sini kayaknya. Jadi sebelum memang kemana-mana. Betul. Jadi memang penting ya pada akhirnya di monarki konstitusional titah raja atau titah ratu itu masih menjadi moral support untuk masyarakat, meskipun tetap ada juga ya yang namanya gerakan Republikan gitu, gerakan-gerakan yang anti monarki gitu, tapi ada juga titah Ibu Suri walaupun bukan monarki. Oh iya, kita jangan ngomong itu dulu kalau di sini Mas ya. Tapi benar. Sebuah hal yang menarik untuk menyelam dalam perpolitikan Malaysia, karena pada akhirnya kita jadi paham bahwa banyak ragam demokrasi dan banyak ragamnya juga permasalahannya, dan meskipun permasalahannya sama, cara penanganannya juga jadi beda-beda. Dan ya hal yang menarik, insight dari Pak Lili hari ini sangat keren Pak. Semoga ada kesempatan lagi selanjutnya untuk berkunjung di podcast Bebas Aktif. Terima kasih banyak. Karena balik lagi tadi Mas Sofwan bilang di awal ya Mas ya, bahwa Indonesia masih kekurangan ahli Malaysia, padahal di Malaysia dan di Australia ahli Indonesia sangat banyak gitu ya. Jadi memang ya mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang dengar nih bisa mau jadi ahli Indonesia gitu, atau ahli Malaysia, maksudnya ahli Malaysia dari Indonesia atau ahli Australia dari Indonesia, biar kita juga paham sama tetangga kita. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Lili, Mas Sofwan. Terima kasih banyak Pak Lili, Mas Sofwan. Sama-sama ya. Kali ini sampai jumpa di episode podcast Bebas Aktif selanjutnya.